المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ما بعد. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan nikmat pada kita sehingga kita dapat berkumpul dalam kajian bulanan walaupun secara online. Salawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada baginda dan Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan juga para sahabatnya. Semoga kelak kita mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Yang pertama-tama sebelumnya yang sama-sama kita hormatin pembina KSM Marisalah Bapak Muhammad Panji SPDMKOM dan juga yang kami hormati bersama-sama ketua dan juga wakil dari KSM Risalah yaitu Bang Bang Alif dan juga Kak Naila dan juga yang kami hormati bersama para delegasi LDF dan juga LDK dan seluruh pengurus KSM Risalah dan juga peserta yang hadir pada malam hari ini. Eh, saya ucapkan ahlan wa sahlan wa marhaban kepada semua pihak yang sudah menyempatkan untuk hadir pada kajian hari ini. Sebelumnya perkenalkan nama saya Lulu Putri Tasari, saya dari D3 Sistem Informasi Angkatan 24. Saya selaku MC akan memandu kegiatan kajian bulanan pada malam hari ini. Kemudian selanjutnya saya akan membacakan susunan acara pada kegiatan kajian bulanan KSM Risalah pada malam hari ini. Yang pertama, yaitu ada persiapan dan juga kemudian pembukaan MC. Yang ketiga ada tilawah. Kemudian ada sambutan dari Ketua Risalah. Selanjutnya ada materi ceramah yang akan dibawakan oleh Ustazah Liza. Kemudian tanya jawab dan juga doa penutup dari beliau. Setelah itu dokumentasi dan juga penutup dan closing statement dari pengurus KSM Arisalah. Mari kita buka kajian bulanan Arisalah ini dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Dan semoga kajian bulanan pada malam hari ini bisa berjalan dengan lancar. Amin ya rabbal alamin. Kemudian selanjutnya acara berikutnya yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran, tilawah yang akan dibacakan oleh Saudara Arya. Kepada Bang Arya, waktu dan tempat saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mohon maaf saya sedang di luar jadi suaranya agak berisik. Langsung saja saya mulai. Alhamdulillahirobbilalamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nasro laka sadrak wa wada'na anka wizrak allazi anqadha dhahrak wa rafa'na laka zikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Sadaqallahul azim. Baik, jazakallah khair buat Bang Arya sudah membacakan tilawah Al-Quran. Semoga kita yang menyimak bisa mendapatkan pahala dan juga ya pahala untuk kita semua yang mendengarkan bacaan Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Kemudian selanjutnya sambutan Ketua Risalah. Tapi kayaknya ini Bang Alif belum masuk. Jadi mungkin boleh diwakilin sama wakilah. Boleh mungkin kepada Kanela mungkin waktu dan tempat saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah alhamdulillah memberikan kita nikmat iman, Islam dan kesehatan hingga kita semua bisa hadir di majelis ini. Salawat serta salam juga kita haturkan kepada Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah kita kembali lagi mengadakan kajian bulanan Arisalah di bulan April. Semoga teman-teman semua bisa menambah ilmu serta lebih mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala karena mengikuti kajian ini.
Kemudian akhir kata aku mengucapkan terima kasih kepada seluruh panitia dan peserta yang sudah hadir dan berpartisipasi dalam acara ini. Semoga Allah senantiasa memudahkan langkah kita dalam mencari ilmu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khair, syukran. Terima kasih untuk Kanela karena sudah menyampaikan kata-kata sambutan sekaligus untuk mewakili Ketua Risalah itu Bang Alif dikarenakan belum masuk ke dalam ruang Zoom. Selanjutnya sebenarnya nih udah masuk materi ceramah, cuma memang nanti Ustazah masuk jam 7. Mungkin kita isi dulu di Zoom ini baca niat ta'lim bareng-bareng sebelum Ustazah masuk. Jadi nanti pas Ustazah masuk, gak usah baca niat ta'lim lagi. Mungkin Bang Raffi boleh di-share Bang niat ta'lim. Bang, Ya, ya, ya. Ya. oke. Sabar, sabar. Ada kelihatan. Ini bentar, bukan? Di lihatnya di drive aja, drive Oh, PSDM. Itu oh, udah, drive. oh ya, udah aku cantumin di situ. Niat Oh ta'lim iya. sama sudah tahlim. Ah, Ya. gitu. Ya, ada kelihatan loh. Udah Bang. Bisa bisa lebih digedein lagi nggak ya Bang? Bisa, bisa, bisa. Biar mungkin nanti yang lain bisa ngeliatnya lebih jelas lagi mungkin. Nah, ya cukup Gitu belum? aja nggak apa-apa deh, cukup. Cukup, cukup. Segitu aja nggak apa-apa. Oke, sip. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه وحسن الخاتمة مع اللطف والعافية مع اللطف والعافية وصلاح العاقبة برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك علم لدني والمشرب صافي الهني وهب غني اللهم إنا نسألك علم لدني والمشرب صافي الهني وهب غني اللهم إنا نسألك علم لدني والمشرب صافي الهني وهب غني اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشى وعمل لا يرفع ودعاء لا يسمع. Alhamdulillah. Dah bang, terima kasih bang. Mungkin masih ada banyak waktu. Sebelum jam 7 nanti Ustazah masuk bakal jam 7. Jadi sebelum Ustazah masuk sebelum bahas kitab kita bakal kirimin Fatihah dulu buat pengarang kitab dari Safinatun Najah. Sekaligus kita kirimin Fatihah sama orang yang ngajarin kita. Al-Fatihah ila hadrati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khuzan ila ruh ila hadrati
Syekh Salim bin Sumer Al-Hadrami. أن الله يبلغهم ويرحمهم ويرفع درجاتهم في الجنة ونفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفعهم في الدين والدنيا والآخرة وخصوصا إلى روح الجسد أستاذة خديجة ليزا مهزومة بنت عبد الفتاح وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Amin. Alhamdulillah. Jadi sebenarnya rangkaian acara ini tinggal nunggu saya masuk, tapi gak apa-apa. Kita tunggu saya bareng-bareng sampai nanti jam 7. Mungkin boleh diseling sama salat atau qasidah dari Bang Raffi.
Alhamdulillah. Ustazah udah masuk. Ahlan wa sahlan Ustazah. Assalamualaikum. Gimana kabar Ustazah hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Baik. Gimana? Kak Lulu? Alhamdulillah baik Ustazah. Alhamdulillah senang banget Ustazah bisa join lagi malam hari ini. Dan juga teman-teman udah pada nungguin Ustazah dari tadi. Alhamdulillah udah pada join-join juga. Dan sekarang kita masuk ke acara selanjutnya, yaitu materi ceramah yang akan dibawakan oleh Ustazah Liza Mazuma. Kepada Ustazah, waktu dan tempat dipersilakan. Tafadhol Ustazah. Insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima ughliq al-khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka 'ilman ladunni wal mashraba safiyan hani ya wahhab ya ghani. Allahumma inna nas'aluka 'ilman ladunni wal mashraba safiyan hani ya wahhab ya ghani. Allahumma inna nas'aluka 'ilman ladunni wal mashraba safiyan hani ya wahhab ya ghani. Ya Fatah ya Alim, ya Fatah ya Alim, iftah alaina futuhan arifin, amin, amin, ya Rabbal alamin. Alhamdulillah, puji syukur sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana masih memberikan kita segala nikmat dan karunia-Nya. Salah satunya nikmat terbesar yang kita bisa rasakan pada hari ini, yaitu terpilihnya kita menjadi orang-orang yang masih bisa menuntut ilmunya Allah. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada baginda kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana karena berkat perjuangan beliau sehingga kita bisa dengan mudahnya untuk menzahirkan atau menampakkan bahwa kita ini sebagai umat muslim. Alhamdulillah, sebelumnya saya ucapkan jazakumullah khairan katsiran kepada teman-teman Ar-Risalah yang mana masih memberikan kesempatan untuk saya untuk bisa bertemu meskipun via online, tapi insya Allah tidak mengurangi keberkahan yang Allah curahkan pada malam hari ini. Dan sebelum kita mulai pada kajian bulanan hari ini, saya mengucapkan minan a'idin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Taqabbalallahu minna wa minkum, taqabballahu ya karim. Semoga Allah menerima segala amal ibadah kita di bulan Ramadan yang telah berlalu, dan semoga Allah tetap mantapkan keimanan kita pada bulan-bulan selanjutnya. Dan insya Allah pada hari ini kita lanjutkan materi atau pembelajaran kita pada kitab Safinatun Najah, yang mana kita pada hari ini masuk pada pembahasan sunnah-sunnah wudu yang alhamdulillah kita telah tuntaskan bersama di bab fardu wudu. Dan hari ini kita akan beranjak pada bab sunnah-sunnah wudu, yang mana sebenarnya kalau kita bahas tentang sunnah wudu banyak banget ya teman-teman. Dan tapi di dalam kitab ini memang dijelaskan hanya singkat saja. Mungkin nanti ada beberapa tambahan yang saya berikan. Jadi teman-teman kalau misalnya memang sekiranya merasakan hal itu penting, boleh dicatat. Bismillahirrahmanirrahim. Sunanul wudu, saya baca di dalam kitabnya. Amma sunanuhu fakasiratun minha. Yaitu adapun sunnah-sunnah wudu itu banyak. Di antaranya yaitu yang pertama di dalam kitab ini as-siwak, yaitu menggunakan siwak. Kemudian watasmiyah, yaitu mengucapkan bismillah. Kemudian wa ghuslul kaffain ilal qu'ain, yaitu mencuci kedua telapak tangan sampai
Ku'ain itu apa nih? Tulang ya, tulang di bawah telapak tangan kita tuh. Kemudian wal madmadah yaitu kumur-kumur, wal istinsyak yaitu memasukkan air kemudian mengeluarkannya, wal jam'u bainahuma yaitu atau menggabungkan keduanya yaitu madmadah wal istinsyak. Kemudian wal mubalaghah fihima yaitu berlebihan terhadap keduanya. Yaitu disunahkan kita untuk berlebihan ketika kita tuh lagi kumur-kumur, yaitu maksudnya dalam artian jangan sampai kita kumur-kumur cuman kayak sekali doang gitu langsung kita buang, enggak, tapi bahkan disunahkan untuk berlebihan ketika kumur-kumur, yaitu bisa 3 kali kumur-kumur, dalam arti maksudnya kita ketika kumur-kumur tuh jangan langsung dibuang, bisa 3 kali kita kumur-kumur terus baru dibuang kayak gitu. Kemudian wataslis yaitu sunnah untuk kita melakukan wudhu atau membasuh setiap anggotanya itu anggota wudhu sebanyak 3 kali. Wa mashu jami'ur ra'as wal uzunin wasimakhain itu sunnah untuk membasuh seluruh bagian kepala. Karena kan kemarin kita cuman fardunya itu membasuh sebagian gitu kan. Yang wajibnya itu membasuh sebagian aja. Tapi yang disunnahnya ini adalah membasuh seluruh bagian dari kepala. Terus wal uzunin yaitu dan juga wal uzunin wasimakhin yaitu telinga dan dalamnya gitu ya. Di lingkungan di dalam bagian telinga dan sekitarnya gitu. Wa takhlil asabi liaden warijleni itu wa takhlil di mana maksudnya adalah melebihkan di bagian tangan dan kaki. Karena kita tahu kemarin fardunya itu cuman sampai mirfakin yaitu sampai siku aja. Nah, itu disunahkan untuk kita lebih gitu. Kita melebihkan bisa sampai atas lengan gitu ya, sampai batasan lengan kita. Nah, itu bisa karena memang disunahkan gitu. Warijlen juga sama. Kemarin kita bahas cuman sampai mata kaki dan ini disunahkan untuk melebihkan ya, bahkan bisa sampai kalau misalnya memang memungkinkan teman-teman apalagi mungkin kalau di rumah itu bisa sampai dengkul atau kalau misalnya memang di bawahnya bisa sampai betis itu juga supaya kita dapat pahala sunnah. Kemudian wal mualah yaitu terus-terusan. Jadi tidak diselingi gitu teman-teman antara satu anggota kemudian tiba-tiba kita keluar atau kita melakukan kegiatan lain, kemudian misal kita dari wajah terus kita skip dulu gitu, kita pause, kita tahan dulu wudhu kita, terus baru kita ngelakuin hal sesuatu dulu baru kita lanjutin lagi. Nah, itu nggak disunahkan untuk terusan. Jadi kayak jangan sampai ada jedanya ketika kita dari satu anggota ke anggota lainnya. Kemudian watayamun yaitu dimulai dari sebelah kanan, disunahkan kita mulai dari sebelah kanan. Terus gimana kalau kita mulai dari sebelah kiri gitu kan? Itu sebenarnya bisa aja, nggak apa-apa. Tapi kalau ini kan segala sesuatu sunnah nih, kalau sunnah kita udah tahu nih kita sunnahnya ini, terus kita ngelakuin sebaliknya, itu hukumnya makruh gitu. Kemudian itolatul qurrah. Itolatul qurrah kalau tadi di tangan sama kaki ada takhlil yang mana kita lebihkan. Nah, kalau di kepala itu ada namanya qurrah sama. Kemarin juga kan kita tahu batasan kepala atau batasan wajah gitu. Yaitu batasan wajah itu kita tahu dari min mana bitisyar ila zakan yaitu dari tumbuhnya rambut sampai dagu aja. Nah, tapi kalau misalnya teman-teman mau afwan bukan wajah, ini di bagian gurrah, ini bagian kepala. Kalau misalnya teman-teman tahu kemarin kan kita ngebasuh cuman diwajibkan kita tuh cuman dikit aja gitu ya, atau bahkan malah di mazhab kita tuh boleh cuman satu helai aja. Nah, tapi ketika di kepala ini bisa dilebihkan. Misal yang awalnya kita cuman dibasuh atau kita cuman basahi sebagian yang bagian ujung dari bagian kepala kita, nah itu bisa disunahkan untuk kita semuanya gitu, untuk dibasahi. Kemudian tahjil sama juga untuk tahjil ini afwan. Takhlil tadi itu takhlil saya terbalik. Takhlil itu adalah kita menyelas sela jari-jari kita. Jadi kayak setelah kita udah
basuh lengan, basuh tangan kita sama kaki. Nah, itu kan di bagian jari-jari itu kan ada sela-selanya. Nah, itu yang tadi dimaksud takhlil itu adalah kita menyela di sela-sela jari itu, kita masukin jari-jari kita, kayak jari sebelah kanan kita sela jari sebelah kanan itu dengan jari sebelah kiri. Itu yang maksudnya tadi, afwan saya salah, ada takhlil asobi itu adalah di sela bagian jari-jarinya. Nah, kemudian yang tahjil itu baru di bagian tangan sama kaki, disebutnya tambahannya itu adalah tahjil. Seperti itu. Kemudian kalau selanjutnya adalah watarkul isti'anah, yaitu kita meninggalkan untuk kita mendapatkan bantuan, yaitu dalam arti kita jangan sampai gitu ya diwuduin sama orang. Gimana diwuduin maksudnya? Yaitu minimal aja, maksudnya yang mudah dipahami itu diwuduin dalam arti misal kita dibantuin gitu dalam ketika kita mau wudu, kita dibantuin kayak dipegangin gayungnya misal kayak gitu, atau dipegangin selangnya misal kita wudu pakai selang. Nah, itu hal-hal yang kayak gitu kita disunahkan untuk ditinggalkan. Kenapa? Karena kan kita wudu ini dalam arti kita sedang beribadah sama Allah, terus kita ya bagaikan hamba yang memang kita nih bukan siapa-siapa. Nah, ketika kita dibantuin orang, berarti kan seperti kita nih lebih lebih utama dari orang yang ngebantuin. Kayak otomatis kita nih kayak bos atau kayak atasannya mereka, yang mana mereka itu kita suruh untuk bantuin kita ngerjain sesuatu kayak gitu. Nah, sedangkan kan kita dalam beribadah ini supaya tujuannya kita nih untuk yastasghir, kayak kita tuh kecil di hadapan Allah. Makanya di sini disunahkan untuk meninggalkan bantuan seperti itu. Kemudian di sini selanjutnya wa mana siwak lughatan, dan di sini ada penjelasan tentang siwak, yang mana siwak ini artinya itu adalek, yaitu digosok. Yang mana faedah siwak banyak banget ya teman-teman yang kita ketahuin bersama. Itu salah satunya juga yang emang ada dalam doanya ketika kita bersiwak itu adalah Allahumma bayyid bihi asnani, yaitu kita diminta untuk salah satunya nih faedahnya bisa mutihin gigi, karena dalam doanya juga Allahumma bayyid bihi asnani wasyadda bihi lisati, yaitu supaya untuk di wasyadda tuh kayak dikuatkan gitu ya, dikuatkan gusi-gusi kita, wa afsabihi lisani, dan untuk diperbaiki lisan kita atau ucapan-ucapan kita, supaya apa yang kita ucapkan itu adalah hal-hal yang bermanfaat aja, yang berfaedah aja, seperti itu. Wa barik li fihi, dan semoga dengan siwak ini kita diberikan keberkahan oleh Allah. Seperti itu. Makanya faedahnya banyak banget. Salah satunya tadi seperti saya jelasin, dan di antaranya juga faedah siwak ini yang saya ketahui adalah ini bisa menyembuhkan, misal teman-teman ada yang sakit gigi, itu salah satunya juga bisa perantara atau wasilah untuk nyembuhin bagi siapa aja yang memang sedang sakit gigi, dan juga diantaranya juga bisa bikin atau bisa sembuhin dari sakit kepala gitu ya teman-teman. Dan kalau untuk gigi dengan sakit kepala memang saya buktikan sendiri ketika memang saya pakai rutin, itu kayak penyakit kayak sakit gigi dan pusingnya tuh nggak ada gitu. Dan salah satunya juga saya rasa memang karena keyakinan gitu. Apapun yang memang teman-teman rasa, oh tahu faedahnya, tapi teman-teman ragu, ya itu tetap nggak dapet gitu ya. Maksudnya teman-teman gak semudah itu ngerasainnya. Tapi ketika memang teman-teman udah tahu faedahnya, apapun ya, ini dalam hal apapun ketika tahu faedahnya, dan juga teman-teman yakin, itu yang pertama yakin dulu. Nah, itu pasti akhirnya, nanti pada akhirnya teman-teman bisa ngerasain juga. Karena memang teman-teman udah punya rasa yakin terhadap siwak gitu ya. Oh ya, saya tahu nih selain memang ini sunnah Rasul, dan ini barang yang nggak pernah Rasul tinggalin gitu kan, dan bahkan seluruh alim ulama yang di Tarim, yang di Hadromut itu nggak ada yang pernah meninggalkan siwak gitu ya teman-teman. Nah, meskipun teman-teman udah tahu itu, terus juga di samping lagi teman-teman tahu faedahnya, yang terpenting adalah teman-teman yakin bahwa memang, oh ya saya percaya nih siwak sunnah Rasul, siwak banyak faedahnya, salah satunya ini, salah satu ini. Nah, itu insya Allah nanti teman-teman juga ngerasain faedahnya. Terus diantaranya juga, siwak ini membuat kita nih makin dekat sama Allah. Iyalah makin dekat gitu ya, karena kan ini perantara apa yang dicintai sama Rasulullah, apa yang dicintai Rasulullah, otomatis kan Allah juga cinta. Nah, makanya dengan siwak itu, dengan hal sekecil itu gitu ya teman-teman, karena masih banyak banget
orang-orang Indonesia nih yang belum familiar sama siwak, bahkan yang mereka ngerasa ya siwak itu suatu hal yang asing gitu, kayak bahkan banyak yang nggak tahu gitu ya. Mungkin ada yang tahu tapi nggak make, bahkan ada yang nggak tahu dan juga nggak make gitu. Nah, karena faedahnya banyak banget, salah satunya yaitu yang terpenting adalah sunnah Rasul dan bisa bikin kita makin dekat sama Allah. Karena saking ini hal yang sangat amat bisa menjadi perantara seorang hamba dekat sama hambanya, itu sampai setan itu nggak senang. Kenapa? Karena banyak juga cerita gitu ya teman-teman. Salah satunya saya pernah dengar dari teman saya, memang siwak ini tuh nggak bisa satu orang tuh punya satu doang. Karena kalau satu itu pasti kayak hilang. Kayak di mana aja atau bahkan kayak biasanya kita udah tahu nih siwak dipakai untuk ini segala macam, kita tahu taruh di sini segala macam terus tiba-tiba hilang. Biasanya gitu. Kenapa? Karena ya itu setan gak seneng kalau kita pakai siwak, itu tuh bisa bikin kita makin dekat sama Allah. Bahkan kan dikatakan dalam hadis Rasulullah SAW, orang yang sholat 2 rakaat dengan siwak, ini kan karena sunnah menggunakan siwak tuh bukan di dalam ketika wudhu aja ya. Nah, selanjutnya itu juga ketika sebelum sholat. Makanya dikatakan dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu, barang siapa yang menggunakan siwak, barang siapa yang sholat 2 rakaat kemudian menggunakan siwak, itu lebih baik daripada sholat 70 rakaat tanpa siwak. Saking banyak banget faedahnya sampai Rasulullah SAW tuh bilang kayak gitu. Makanya gimana tuh setan akhirnya gak kesel gitu ya. Gak kesel sama kita ketika kita pakai siwak, otomatis kan kayak pahala kita makin banyak, kita makin dekat sama Allah, kita makin dekat sama Rasulullah gitu kan. Makanya tuh banyak banget teman-teman saya yang siwaknya tuh hilang-hilangan. Makanya kalau kita biasanya tuh gak bisa dengan satu siwak aja. Dan juga selain itu biasanya teman-teman saya itu mempunyai siwak tuh dihususin gitu teman-teman, karena kita tahu sunnahnya tuh juga ada di beberapa tempat, salah satunya tadi saya bilang wudhu, sholat. Nah itu makanya teman-teman saya biasanya punya khusus, mana yang memang siwak khusus untuk wudhu dan sholat, mana yang memang siwak ini digunakan sebelum tidur, mana yang siwak ini digunakan ketika taklim, kayak sebelum kita taklim kayak gini gitu ya teman-teman, itu juga disunahkan kita untuk menggunakan siwak. Terus juga mana yang memang siwak digunakan untuk setelah bangun dari tidur. Nah itu juga, jadi teman-teman saya tuh mungkin bisa satu orang tuh bisa punya 5 siwak. Karena ya udah mereka bagi itu sesuai sama pos-posnya gitu. Kayak ini untuk ketika sebelum tidur, setelah bangun tidur gitu. Jadi jangan kalian kira gitu ya, orang yang dengan setiap harinya dengan siwak kayak, oh ya udah itu doang siwaknya, terus juga nggak dicuci-cuci gitu kan ya. Nah itu juga PR banget untuk kita-kita yang memang bisa melakukan sunnah menggunakan siwak untuk selalu bersihin, dan juga kalau bisa memang jangan cuma satu karena pasti hilang-hilangan gitu. Kemudian selanjutnya di sini dijelaskan di dalam kitab ini yaitu wal qu'in. Tadi saya bilang qu'in itu adalah, kalau di penjelasannya itu adalah azam alladzi yali ibhamul yadin. Yaitu qu'in itu adalah tulang yang mana tuh kalau teman-teman lihat gitu ya, teman-teman ini kan insya Allah punya jempol semua ya. Nah, itu bisa teman-teman lihat di jempolnya, terus yang segarisan sama jempol itu namanya ku'an. Nah, itu yang mana ketika kita cuci tangan, kita disunahkan sampai situ, gitu kan. Ammalladzi yali khunsuroha fayusamma kursu. Nah, ini kan jadi kan tulang di pergelangan kita kan ada dua. Ada yang selurusan sama ibham, yaitu sama jempol. Ada yang selurusan sama kelingking. Nah, itu kita disunahkan, kita cuci tangan tuh sampai dua tulang itu. Tulang yang selurusan sama jempol, sama tulang yang selurusan sama kelingking. Nah, itu namanya, buat pengetahuan aja, ku'an sama kursu. Itu buat yang di lengan. Karena buat di kaki itu beda lagi namanya, meskipun terlihat sama gitu ya, sebarisan jempol juga sebenarnya kan, cuman posisinya beda kan antara tangan sama kaki. Makanya di dalam bahasa Arab itu juga namanya beda. Kalau di jari kalau di kaki itu namanya bu'an kalau di kaki. Kemudian selanjutnya di sini ada penjelasan tentang wal madmadah, yaitu masukin air ke dalam mulut dengan kumur-kumur yang kuat. Makanya tadi kan saya bilang dengan berlebihan gitu. Nah, itu disunahkan kita untuk berlebihan dalam berkumur-kumur. Wal istinsyak, yaitu masukin air ke dalam hidung. Kadang nih banyak juga yang salah kaprah, yang salah pemahaman bahwa mungkin
ada beberapa yang ngira kalau kita tuh bersihin hidung ya udah kita masukin 2 jari ke dalam hidung. Enggak, sebenarnya yang disunahkan itu adalah masukin air ke dalam hidung. Nah, kemudian baru kita keluarin gitu. Disunahkan pakai tangan kanan kita masukinnya, kemudian keluarinnya kita pakai tangan kiri seperti itu. Nah, kemudian wa salat uzunil masnuna isnata asyar. Nah, di sini kan tadi saya bilang bahwa membasuh telinga gitu ya. Nah, di sini dijelaskan bahwa sunnahnya kita membasuh telinga itu ada 12. Dalam kitab ini 12. Tapi saya dikasih tahu sama ustazah saya ini ada 15. Iya, ada 15, tapi dalam kitab ini dijelaskan sebanyak 12, yaitu tiga basuhan ketika kita barengan sama basuh wajah, kemudian 3 basuhan ketika kita barengan sama basuh kepala, kemudian 3 basuhan ketika kita membasuh masalah coba ba'dahu istidhar dalamnya, kemudian masalah satu ba'dahu istidharan, yaitu bagian luarnya telinga. Jadi ada 12. Nah, tapi sedangkan sama ustazah saya di sini dijelaskan bahwa sama tadi 3 basuhan bareng wajah, 3 basuhan bareng kepala, kemudian 3 basuhan sama 3 basuhan khusus untuk 9 basuhan untuk bagian telinga sendiri. Kalau teman-teman nggak kebayang gitu ya gimana, karena kan ini kan kita mungkin teman-teman bisa sambil ngerasain bagian telinganya gitu ya teman-teman. Oh ya, ini kan telinga ada bagian dalam, bagian luar. Nah, ini sebenarnya yang disunahkan itu adalah kita jempolnya ini ada di belakang daun telinga kita, terus telunjuknya itu ada di bagian dalam. Jadi yang pertama gerakannya itu adalah seperti biasa gitu teman-teman, jari telunjuknya di dalam, jempolnya di belakang daun telinga. Nah, itu dari bawah ke atas atau ya dari bawah ke atas itu sebanyak 3 kali gitu kan. Nah, kemudian teman-teman ambil telapak tangannya terus dibasahin gitu ya, dibasahin aja. Jadi kalau dibasahin itu diambil air terus dibuang. Nah, itu sisa basahnya itu teman-teman untuk tap-tap gitu ya. Kalau bahasanya tuh ditepuk-tepuk ya, ditap-tap, ditepuk-tepuk di bagian telinganya itu juga sebanyak 3 kali. Terus terakhir itu ada di bagian kelingking teman-teman yang masih basah juga itu dimasukin ke dalam lubang telinga. Jadi 3 kali juga. Nah, makanya kan itu 3 kali, 3 kali, 3 kali jadi 9. Jadi 9 yang memang khusus bagian telinga aja, dan juga tadi 3 barengan sama wajah, kemudian 3 barengan sama bagian kepala itu. Kemudian wasimakhon tadi adalah kharqal uzun, yaitu maksudnya adalah bagian dalamnya telinga. Kemudian wal mualah tadi penjelasannya udah saya jelasin, yaitu jangan sampai ada jeda. Nah, ini jedanya maksudnya apa? Qabla jafa fil awal, yaitu batasannya jangan sampai ada jeda. Jangan sampai anggota wudhu yang tadi kita wudhuin, misal tadi saya bilang, misal lagi wudhu bagian wajah gitu, terus tiba-tiba ada urusan, ada telepon, diangkat dulu teleponnya, terus baru dilanjutin ke tangan gitu kan, sampai itu kering. Nah, ini yang nggak boleh. Qabla jafa fil awal, yaitu sebelum basuhan pertama tadi kering gitu kan. Nah, itu kita harus ngelanjutin. Itu yang namanya muala. Jadi terus-terusan gitu ya, berurutan. Bukan berurutan, terus-terusan, tidak ada jeda gitu. Kemudian tadi hurrah adalah ismun lima la yatimul wajib illa bi fil wajah. Oh, afwan. Tadi kan saya bilang di kepala ya. Nah, ini ada yaitu la yatimul wajib illa bihi fil wajah, yaitu di wajah. Gurrah itu di wajah, wa tahjil itu tadi yang saya bilang di tangan sama di kaki. Nah, yang gurrah tadi saya bilang itu buat dilebihin di bagian wajahnya gitu. Kenapa la yatimul wajib illa bi? Karena tidak akan sempurna wajibnya atau tidak akan sah gitu ya wudunya gitu, illa bi, kecuali dengan kita tuh melakukan hal itu gitu. Jadi kalau kemarin saya bilang untuk di lengan atau di tangan itu bisa saya dikasih tips sama ustazah saya untuk ditambahin 1 jengkal jari gitu ya. Nah, ini juga supaya apa? Supaya benar-benar kita mastiin gitu kan. Karena kalau misal nggak sampai siku, itu kan otomatis wudhu kita nggak sah gitu. Nah, makanya biar sah, biar kita tahu gitu, biar kita tahu minimal kita paham aja gitu ya, wudhu kita nih udah sesuai apa belum gitu. Nah, kalau emang kita biar tahu sesuai atau enggaknya, itu tadi bisa dikasih tips dengan tambah jari kalau di tangan, di lengan gitu, di siku. Tapi kalau misalnya gurrah ini juga
itu bisa kita lebihin gitu, yang biasanya cuma sampai ujung kepala gitu. Nah, itu teman-teman bisa agak sampai atas, di atas rambut, di atas tumbuhnya rambut pertama kali. Nah, itu agak diatasin supaya benar-benar di bagian wajah keseluruhan itu benar kebasuh gitu. Nah, mungkin itu yang di dalam kitab. Saya coba tambahin, salah satunya itu juga sunnahnya berwudu adalah kita dalam keadaan duduk. Makanya Masya Allah gitu ya teman-teman, itu subhanallah di Mekah gitu kan, di Madinah, saya pernah masuk toilet di Madinah, itu tempat wudhunya tuh ada tempat duduknya gitu. Nah, atau mungkin kalau di Indonesia udah familiar, mungkin teman-teman pernah di Cikini, di Makom Cikini itu juga tempat wudhunya ada tempat duduknya. Kenapa? Karena memang disunahkan kita wudhunya itu dalam keadaan duduk gitu. Terus juga disunahkan selanjutnya adalah istiqbal dari kiblah, yaitu kita menghadap kiblat. Kita disunahkan wudhu duduk kemudian menghadap kiblat. Kemudian selanjutnya tadi untuk membasuh kedua tangan sampai pergelangan tangan. Kemudian itu disunahkan ketika kita basuh tangan itu tadi juga kita baca ta'awuz, kemudian baca bismillah, dan juga ada doanya gitu. Kemudian kita baca niat dan kita bersiwak. Nah, tadi Afwan saya belum jelasin tentang siwak ini, bisa kita pakai sebelum cuci tangan gitu ya. Ada pendapat ulama yang memang dipakai siwak ini sebelum cuci tangan ataupun setelah cuci tangan. Terus afdol mana? Di sini tidak dijelaskan afdol mana, tapi insya Allah dua-duanya punya kebaikan, baik teman-teman mau pakai sebelum cuci tangan ataupun setelah cuci tangan. Nah, kemudian ada tips juga, kalau misalnya teman-teman sekiranya nggak bisa melakukan semua sunnah dalam berwudu, nah ini ada salah satu niat juga yang bisa kita baca sama-sama ketika kita mau mulai melakukan sunnah wudu, kayak ketika kita cuci tangan gitu ya teman-teman, itu bisa kita sambil niat juga. Nah, itu adaan sunnah di wudu, yaitu saya niat untuk melakukan sunnah-sunnah wudu. Kenapa faedahnya? Supaya kalau ada sunnah yang kita lewat gitu ya, ada sunnah yang kita nggak kerjain, nah itu kita dihitung sebagai yang kita juga dapat pahala mengerjakan sunnah tersebut gitu. Salah satu faedahnya. Kemudian ada catatan juga untuk, kemudian tambahan selanjutnya, nah di setiap anggota ini kan ada doanya gitu ya teman-teman. Nah, teman-teman bisa juga, itu juga salah satu sunnah juga kita untuk membaca doa pada setiap anggota wudhu kita. Contohnya ketika kumur-kumur itu juga ada doanya, istinsyak tadi juga ada doanya, membasuh wajah juga ada doanya. Nah, itu ada lengkap di kitabnya Imam Ghazali di Bidayatul Hidayah. Mungkin kalau teman-teman mau silakan bisa dicari, atau mungkin udah banyak juga di internet doa-doa doa-doa untuk anggota wudhu seperti itu. Kemudian selanjutnya yang jadi catatan lagi, kalau teman-teman gitu ya, atau mungkin kita nanti ada dalam keadaan kita berwudunya itu nggak pakai keran atau kita pakai ember, dan mengharuskan kita nggak ada milgorov atau nggak ada gayung, mengharuskan kita wudhunya itu ngambil airnya itu pakai tangan gitu ya teman-teman. Nah, jadi jangan lupa gitu kan, karena kan nanti otomatis kalau kita masukin tangan kita ke dalam ember, itu air yang di dalam ember otomatis bisa jadi mustakmal atau udah pernah dipakai untuk bersuci gitu ya teman-teman. Nah, makanya jadi catatannya itu adalah ketika kita mau ngambil air pakai tangan kita, itu jangan lupa diniatin tangan kita itu sebagai milgorov atau sebagai gayung. Cuma tahu lah, anjir. Bisa, bisa. Nanti lu kayak di akhiran kayak bisa gitu atau enggak pas awal. Sebelumnya mohon maaf, ini yang mungkin mute mic-nya nyala, boleh untuk dimatiin sebentar ya. Boleh lanjut Ustazah. Nah, sekarang. Nah, tadi yang jadi catatan itu ketika teman-teman wudhunya itu menggunakan ember, itu kan otomatis kita kalau nggak ada gayung juga gitu, otomatis kan maksa kita untuk
kita wudunya tuh pakai tangan kita. Nah, jangan lupa untuk niatin tangan kita itu sebagai migraf atau sebagai gayung. Nawaitul ightiraf, yaitu kita niatin tangan kita ini sebagai gayung supaya nanti air yang kita pakai untuk basuhan atau membasuh anggota wudhu selanjutnya gitu ya, itu tidak terhitungnya sebagai mustakmal kayak gitu. Nah, mungkin itu aja untuk materi mengenai sunan wudhu atau sunnah-sunnah wudhu. Insya Allah kalau ada yang kurang nanti teman-teman bisa bertanya, mungkin ya jadi lebih, mungkin takutnya saya ada yang ketinggalan dan bisa dijawab atau bisa ditambahin dengan adanya pertanyaan. Itu aja dari saya. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih Ustazah jazakallahu khair, syukran atas penyampaian materinya. Yang sudah sampaikan tadi tentang sunnah-sunnah wudhu banyak banget. Salah satunya mungkin siwak, terus wudhunya duduk, menghadap kiblat, baca ta'awudz, bismillah, dan lain-lain. Sekarang selanjutnya mungkin kita bakal Q&A atau tanya jawab. Mungkin buat teman-teman yang mau bertanya untuk pertanyaan seputar bab wudhu atau mungkin ada punya pertanyaan lain, mungkin gak apa-apa, boleh ditulis di kolom komentar atau mungkin mau on mic, boleh gak apa-apa. Silakan teman-teman. Ustazah Afwan, saya boleh nanya nggak Ustazah? Fadol, boleh. Tapi ini sebenarnya di luar dari bab wudhu gitu. Tadi sore sebenarnya saya lagi ngobrol sama teman saya dan teman saya nanya, cuma saya nggak yakin jawabannya. Jadi mumpung malam nanti kajian sama Ustazah, saya nanya sekarang. Jadi teman saya ini nanya gitu tentang sholat sunnah gitu. Misal dia mau sholat sunnah eh, tahajud gitu Ustazah. Jadi dia mau gabungin beberapa niat sunnah gitu. Sholat sunnah, kayak misal dia mau sholat tahajud, digabungin niatnya sholat tahajud, sholat misal sholat tahajud, istikharah, terus sholat taubat, sholat gobliyah ataupun badiah itu disatuin. Itu kira-kira sah nggak ya Ustazah kalau misal semua niat sholat sunnah itu digabungin jadi satu? Atau mungkin ada beberapa sholat sunnah yang dia tuh niatnya nggak boleh digabung, dipisah gitu. Atau mungkin gimana Ustazah? Kasih Ustazah. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau untuk tahajud terus digabung dengan ada beberapa sholat sunnah emang boleh digabung niatnya. Salah satunya tadi tahajud itu boleh digabung dengan hajat, dengan istikharah boleh. Nah itu juga tapi sangat amat disayangkan sebenarnya ya. Memang kan kita sholat tahajud ini minimal 2 rakaat gitu kan. Nah udah minimal 2 rakaat, kemudian digabung dengan niat yang lain gitu kan. Apa nggak malu sebenarnya? Apa nggak sayang? Maksudnya kita udah capek-capek bangun gitu kan di sepertiga malam, terus kita cuman sholat 2 rakaat, kita gabungin semuanya. Nah itu sebenarnya sayang banget kan. Nah itu tapi sebenarnya nggak apa-apa. Tapi alangkah baiknya ketika memang ya udah biar makin banyak rokaatnya, biar makin banyak kita pahala sholatnya gitu kan. Dengan kita banyak melakukan sunnah-sunnah dalam sholat, otomatis kan itu juga bakal berlipat-lipat pahalanya gitu kan. Nah itu lebih baiknya memang dipisah antara ya udah perniat aja tahajud, kemudian dengan hajat gitu kan. Misal kita mau tahajud dulu karena memang ketika tahajud kita disunahkan untuk awalnya itu adalah kita sholat dulu 2 rakaat gitu kan. Kita niat sholat tahajud 2 rakaat supaya dan itu juga sesingkat mungkin kita kerjain. Kalau sholat tahajud pertama kali kita bangun nih ya kan kemudian kita mau sholat gitu, nah itu yang disunahkan adalah sholat 2 rakaat sesingkat mungkin karena kan sebenarnya ada juga kan orang yang bilang oh iya tapi tahajud itu dilama-lamain deh sholatnya, iya benar tapi ketika memang 2 rakaat pertama itu disunahkan untuk kita benar-benar sesingkat mungkin yang wajibnya aja. Kenapa? Karena itu kita tahu dong pasti berat banget kita dari tidur tiba-tiba mau sholat, nah itu minimal kita tuh buat ngelepasin ikatan setan itu dikatakan melepaskan ikatan setan, makanya dengan sholat 2 rakaat langsung gitu, dengan sholat 2 rakaat sesingkat mungkin. Nah kemudian setelahnya mau sholat apapun, mau sholat tahajud lagi gitu kan, dengan bacaan ayat Quran yang panjang, terus juga dengan bacaan ruku, sujud yang panjang, itu sangat amat dianjurkan gitu. Makanya kalau ditanya boleh nggak sholat sunnah digabungkan niatnya, ada beberapa yang memang dibolehkan. Contohnya juga ada yang memang boleh digabungkan dengan wajib gitu. Emang iya? Iya. Ada contoh misal kita nih udah keburu-buru mau sholat jamaah zuhur.
yang memang jamaahnya itu udah siap gitu, tapi sedangkan kita nih belum sholat qobliyah gitu ya teman-teman. Nah terus itu bisa kita gabungkan niat kita karena memang ada uzur, yaitu kita kalau misalnya kita sholat sunnah dulu, otomatis kita kan bakal ketinggalan jamaah, otomatis kita bakal ketinggalan takbiratul ihram yang pertama. Nah itu makanya kita boleh juga diniatkan atau kita boleh gabungin niat tadi qobliyah kita dengan sholat fardu kita. Tapi ada beberapa pendapat yang bilang boleh dilafazkan niatnya gitu ya. Niat pelafasan niat qobliyah ini bisa dilafazkan dengan tadi sholat zuhur, tapi ada juga yang ulama mengatakan gak usah gitu. Kamu udah niat untuk sholat qobliyah aja dalam hati itu udah cukup, nggak perlu dilafazkan ketika untuk digabung sama sholat wajib kayak gitu. Dan begitupun juga misal kita nih kan sebelum kita juga disunahkan ketika kita selesai wudhu ini kita sunnah untuk sholat sunnah wudhu, ya kan, ada kan, kita pernah dengar sholat sunnah wudhu. Dan begitupun juga ketika kita masih masuk masjid kita juga disunahkan untuk sholat tahiyatul masjid. Nah tapi ternyata gitu kan, ala kulihal kita juga mepet banget nih gitu kan, udah jamaah udah mau mulai, terus saya baru masuk masjid, saya belum sholat tahiyatul masjid, saya juga udah baru selesai wudhu, saya belum sholat sunnah wudhu, pengen banget kan sebenarnya kita dapat pahala itu semua, terus gimana, terus juga belum sholat qobliyah. Nah itu diniatin, cukup diniatin, ada beberapa pendapat yang bilang cukup diniatin aja, nggak usah dilafasin, tapi itu insya Allah nanti kita masuk semua pahalanya barengan, meskipun kita secara zahirnya kita tuh cuman sholat zuhur doang, tapi kita ketika niat mau sholat tahiyatul masjid, mau niat sholat sunnah wudhu, kemudian sholat qobliyah, itu semuanya masuk juga kayak gitu, meskipun kita nggak dilafasin gitu ya. Tapi ada juga pendapat yang memang kita boleh dilafaskan barengan niatnya sama niat sholat zuhur tadi, karena memang kita buru-buru untuk jamaah, selagi memang ada uzur itu diperbolehkan. Wallahu a'lam. Sudah mau menjawab pertanyaan saya. Ini teman-teman gak ada yang mau nanya kah? Sebenarnya saya ada satu lagi pertanyaan. Ya, Bu. Boleh nggak apa-apa, insya Allah masih Jadi ada. semisal kita ini kemarin saya baru ngalamin sih sebenarnya Ustazah. Jadi saya tahu jadi ada kayak masjid gitu. Nah itu karpetnya itu sebenarnya pernah dikencingin sama kayak kucing gitu kan. Terus saya tuh sebenarnya nggak tahu apakah karpet ini itu udah dibersihin atau belum dari najis kencing kucing itu. Nah kemarin saya sholat, saya tuh lupa kalau misalkan di karpet soft kedua itu tuh pernah dikencingin sama kucing. Cuma memang kejadiannya itu kayak udah berselang lama gitu sebelumnya, dan saya lupa, saya sholat di situ, sholat jamaah bareng, saya baru ingat itu pernah dikencingin. Itu pas saya sujud sih sebenarnya sih nggak ada bawa apa-apa Ustazah. Cuma saya mau nanya kalau misal kayak gitu kira-kira nggak ya Ustazah sholatnya, yang kita tuh sendiri nggak tahu gitu itu udah dibersihin apa belum. Sebenarnya itu sama kasusnya kayak kalau teman-teman nih, kita kan otomatis ada beberapa mungkin di antara kita teman-teman perempuan yang kemana-mana pakai gamis gitu ya. Itu sempat akhirnya kemana-mana pakai gamis, terus ada beberapa pertanyaan, ih itu dia emang nggak, terus gamisnya tuh panjang, nyengser ke bawah gitu. Terus kayak ada yang bilang, itu dia emang nggak takut kena najis gitu kan. Nah itu sebenarnya pertanyaan-pertanyaan yang seperti itu ya. Ini mungkin konteksnya terbilang agak mirip, cuman kalau ini dalam hal ini tuh ustaz saya pernah bilang, pertanyaan kamu yang seperti itu malah justru bikin itu najis. Kayak, nih kita kan jalan nih gitu kan, karena kan semua buminya Allah itu sebenarnya suci. Kita yang perlu kita ketahui itu adalah semua buminya Allah itu suci, dan itu salah satu mukjizat yang Allah kasih sama Rasulullah. Kita bisa sebagai umatnya Rasulullah nih, kita bisa sholat dimanapun. Bayangin zaman dulu tuh umat-umat Nabi zaman terdahulu tuh nggak semudah itu untuk beribadah, nggak yang benar-benar kan, alhamdulillah ya kita dimanapun selagi memang itu suci, meskipun hatta kita nggak pakai sejadah, tapi kita tahu, kita lihat itu suci, itu kan kita bisa untuk sholat, benar kan? Nah itu salah satu mukjizatnya Rasulullah dikasih sama Allah, itu adalah Allah jadikan seluruh bumi itu suci untuk bisa diibadahi sebagai tempat sujud umat-umatnya Nabi Muhammad.
Nah itu, makanya ketika ada pertanyaan seperti itu gitu kan, kita perlu tahu bahwa kita yakini bahwa semua bumi Allah ini suci. Nah terus kalau misalnya tadi yang perihal gamis ya itu gimana gitu kan, ya udah kita tahu, jadi kayak kalau kata ustazah saya nih, misal meskipun ternyata kita kan nggak tahu ya, karena memang ketidaktahuan kita gitu kan, itu ada najis atau enggak. Misal meskipun terkena najis gitu di pasir yang pertama, karena kan di sana di Hadramut ini banyak pasir gitu kan, yang biasa kita jalan pasti kan itu ada pasir lewat. Nah udah, jadi kalau kata saya itu misal pasir pertama itu ada najis, nah itu di pasir selanjutnya kalian juga dibersihin dengan pasir selanjutnya. Jadi kotoran, maksudnya najis yang pertama, dan itu maksudnya ini analogi sebenarnya ya, meskipun kita nggak lihat secara zahir emang ada najis atau enggak gitu. Jadi ya udah, itu pakaian kalian disucikan pakai pasir selanjutnya kayak gitu. Jadi jangan malah nanya, ini tadi gue mau sholat nih misal gitu kan, mau sholat gitu, tadi kan kotor nggak ya. Nah itu sebenarnya pertanyaan itu yang bikin baju kamu najis jadinya, yang bikin jadinya yang kita pakai ini nggak sah untuk sholat. Itu sebenarnya, coba dari awal emang ya udah kamu tahu dan kamu yakin nggak ngelewatin najis, ya udah kenapa harus nanya gitu kan. Kalau emang sedangkan kamu ngeliat ada najis, atau misal kamu jalan terus tiba-tiba ya udah ternyata kena baju kita gitu, nah itu otomatis kan ya udah najis hukumnya gitu. Tapi sedangkan kalau misalnya memang kita nggak ngerasa ngelewatnya atau segala macam, atau bahkan mungkin sekedar debu, itu kan nggak najis sebenarnya. Apalagi kalau misal memang ternyata baju kita kering dan lantai atau buminya Allah nih yang kita lewatin ini kering, ya udah itu kan nggak najis gitu kan. Nggak ada khilaf antara jaf bijaf tohir bila khilaf, nggak ada khilaf, nggak ada perbedaan kalau kering sama kering itu pokoknya juga suci gitu. Nah sama kayak tadi misal kalau yang tempat sujudnya tadi, selagi memang kita tuh nggak ada tanda ya, memang itu najis dalam artian nggak ada sisa bekas najisnya gitu kan, kita tuh tahu memang nggak ada baunya, terus juga dari tandanya kadang mungkin kan kalau kotoran ada berbekas gitu, atau mungkin kalau kencing kucing itu juga ada bekasnya gitu. Selagi memang itu juga nggak ada bekasnya, dan otomatis kan kita juga nggak tahu apa memang udah dicuci atau memang diganti, kita kan nggak tahu juga ya. Nah itu selagi memang ya udah ketidaktahuan kita tuh tidak perlu dipermasalahkan seperti itu. Kecuali memang jelas kita ngelihat masih ada baunya, otomatis oh nih ada najisnya, ya udah kita geser ke samping atau ke belakangnya gitu. Tapi selagi memang nggak ada tandanya, ya udah kita yakinin aja bahwa itu suci gitu. Wallahu a'lam. Kalau misalnya ada pertanyaan, boleh mungkin di chat di kolom komentar, nggak apa-apa. Afwan izin bertanya, Ustazah. Marhaba, fadal. Fadali. Baik, saya izin bertanya Ustazah. Dengan kita melaksanakan sunnah wudhu atau dengan rukunnya saja itu bisa mempengaruhi kualitas sholat kita nggak Ustazah? Atau itu hanya berpengaruh di pahala yang kita dapat aja? Syukran Ustazah. Berpengaruh sama apa tadi, Afwan? Berpengaruh dengan kualitas ibadah kita Oh. yang jalankan setelahnya kayak sholat gitu, atau hanya berpengaruh di pahala aja kalau kita melaksanakan sunnah wudhu atau rukunnya aja? Bismillahirrahmanirrahim. Karena kan ini kalau yang tadi perlu kita ketahui, wajib itu kita harus kerjakan, karena kalau misalnya kita nggak kerjain, otomatis sholat kita atau wudhu kita nggak sah. Itu kan kalau fardu. Nah kalau sunnah, ini tadi berpengaruh atau enggak? Iya jelas banget berpengaruh dong untuk kualitas selanjutnya. Kenapa? Karena kan otomatis kita nih juga melakukan sunnah, kita berharap tadi dapat pahala, dapat dekat sama Allah. Otomatis kalau kita udah ada rasa pengen dekat sama Allah, kita pengen ningkatin ke kualitas kan, otomatis ningkatin kualitas wudhu kita, otomatis kita juga berharap kita juga dapat meningkatkan kualitas ibadah-ibadah selanjutnya gitu. Contohnya misal kita wudhunya ini tadi untuk sholat, atau wudhunya kita ini untuk baca Quran, kan otomatis kita juga bisa ningkatin kualitas ibadah-ibadah yang mana kita pakai
ibadah ini kita gunakan menggunakan wudhu yang tadi tuh dengan sunnah-sunnah tadi. Otomatis tuh wudhu yang memang kita pakai, kita kerjakan menggunakan sunnah yang lebih lengkap gitu ya. Nah itu bakal juga untuk meningkatkan kualitas sholat atau kualitas ibadah yang kita kerjakan dengan menggunakan wudhu tersebut kayak gitu. Karena kan sama-sama nih kita niatnya biar dekat sama Allah, muraqabatulillah, kita niatnya dekat sama Allah, kayak kita bisa dekat sama Allah dengan kita menjalankan sunnah-sunnahnya Rasulullah gitu kan. Salah satunya juga ya udah otomatis kita bisa dekat sama Allah, kita juga dekat sama Rasulullah. Nah, itu otomatis kita juga bisa ningkatin kualitas sholat kita atau ibadah-ibadah lainnya yang kita gunakan untuk atau kita gunakan dengan wudhu yang tadi. Allahu a'lam. Baik, syukron Ustazah. Afwan, mana wajib. Apakah ada pertanyaan lagi dari teman-teman semua? Mungkin boleh langsung on mic ataupun kayak mungkin lewat kolom chat, gak apa-apa boleh. Kayaknya kalau misalnya udah nggak ada nanya, kita closing aja Q&A. Jazakallah khair buat Ustazah udah menjawab semua Q&A yang kita berikan. Mungkin selanjutnya kita lanjut ke sesi selanjutnya, yaitu dokumentasi. Afwan, saya izin keluar duluan ya. Ustazah, Abik, boleh mimpin doa sebentar nggak Ustazah? marhaba, marhaba. Boleh. Tonton Ustazah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika 'azimi sultanik. Allahumma Allahumma ya man khatamtaha nubuwata wa risalah bi sayyidina Muhammadin akhtim yawmi bil khairin wa syahri bi khairin wa sanati bi khairin wa umri bi khairin innaka 'ala kulli syai'in qadir. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Walafu minkum. Duluan ya teman-teman. Boleh ya? Boleh Ustazah. Ya. Makasih banyak Ustazah. Syukron. Nangisi hari ini Ustazah. Alal wajib. Syukran jazakumullah khairan kasiran. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita bakal ngadain sesi dokumentasi buat teman-teman yang off cam mungkin boleh on cam terlebih dahulu. Aduh. Oke, untuk sesi dokumentasi saya ambil alih ya. Baik, udah siap semua nih. Nih, dokumentasikan dalam 3, 2, 1. Oke, slide 2. Dalam 3, 2, 1. Baik.
Mungkin dari saya sudah cukup kali ya. Kalau ada lagi, boleh silakan MC. Baik, Alhamdulillah karena acara udah kelar juga dan tadi Ustaz udah menyampaikan materi tentang sunnah-sunnah wudhu. Kita lanjut ke sesi terakhir yaitu penutupan juga closing statement. Dan sebelumnya saya mau ucapin kepada teman-teman semua terima kasih sudah berkenan hadir baik dari teman-teman Arisalah, kemudian LDF dan juga LDK yang sudah berkenan hadir, teman Evika dan lain-lain yang sudah berkenan hadir untuk masuk di ruang Zoom kali ini buat kajian ngebahas kitab Safinatun Najah. Terima kasih semuanya, semoga ilmunya bisa kita manfaatin, kemudian kita ngasih bisa ngasih ilmu ini ke orang lain juga, jadi biar pahalanya jadi pahala jariah buat kita semua. Fi khairin wa lutfin wa afiyah. Eh, Sebelum kita tutup, kita baca doa setelah talim. Boleh untuk Bang Raffi di-share? Oh ya, teman-teman yang belum isi absen, boleh ya sambil isi absen. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbana a'tarafna bi'annana iktarafna وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا فتب علينا توبة تغسل لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن روعتي واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين يا رب اسمع فل الوجود منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سؤل بالمصطفى الرسول نحظى بكل سؤل بالمصطفى الرسول نحظى بكل سؤل صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله والصحب عداد طش صحبه والحمد للإله في البدء والتناهي حمدا كثيرا دائما حبة النسايم بالقبول سبحان ربك رب العزة عما يصفون سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سورة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Eh, Kurang lebihnya saya minta maaf sebagai MC dalam madu acara ini bila ada yang salah, eh, baik perkataan ataupun ketindakan, mohon dibukakan maaf seluas-luasnya. Dan terima kasih sekali lagi untuk para peserta dan juga para panitia yang sudah hadir. Terima kasih buat Ustazah juga udah menyempatkan waktunya. Jazakallahu semuanya. Acara kegiatan kajian bulan kali ini kita tutup dengan pembacaan Alhamdulillah Rabbil Alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Waalaikumsalam Teman-teman. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kak. Halo wajib. Langsung keluar. Nah, yang eh Arisalah mana ya? Arisalah. Ya, Arisalah nih, jangan keluar dulu nih, ada info penting. Mana, Pak Ketua? Muncul kau. Mana kau, Pak Ketua? Malah pakai avatar dia. Assalamualaikum Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Gimana kabarnya? Alhamdulillah, baik. Alhamdulillah. Udah lama gak ketemu nih kita. Ini Adin siapa nih? Saya remove ya. Mohon maaf, izin. Apalagi Dinda, Rapli nih.
Dinda, Dinda, Dinda. Itu Dinda. Oh iya Dinda. Kirain orang lain. Nah, udah nggak Ini ada ya. Sip. udah semua. Duduk poin aja, Lip. Udah semua belum? Belum sih, belum semua. Belum. Belum ada Rama, belum ada si Wah, ini harus Rizky khususnya buat ini sih, buat apa Ikhwan. namanya edukasi juga nih. Oh, oh iya, edukasi yang hadir cuman Agit tuh. Kita sama siapa? Nashwa, Nashwa. 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 Ah, Orang Nah, nggak bisa. tuh. Nashwa atau Agit bisa notulen nggak? Oh ya, ini recordnya stop ya? Boleh di stop? Oke, saya stop ya.